Gue tahu gimana kalau kita camping aja. Gue tahu kok tempat yang enak. Belum aja gue pakai asal-asalan. Kayak berani aja lu, baru masuk aja paling udah keluar. Yo, lu yakin ini tempatnya? Gue yakin banget kok ini tempatnya. Bener lu. Hai guys, jangan lupa subscribe Chan Factory. Dadah. Halo guys, nama gue Sarah Cindy. Gue berperan di sini sebagai Winda. Karakternya Winda itu berani, sopan, terus juga jutek, terus orangnya asik, terus juga udah sih karakternya Winda seperti itu. Lalu di kontennya Factory ini gue udah 4 film. Pertama 2160 jam sebagai Naya, terus yang kedua Secret Admirer itu sebagai Anjani, yang ketiga itu Pocong Kesambit sebagai Andari, dan yang terakhir ini Teror Hutan Keramat sebagai Winda. Jangan lupa ditonton ya empat-empatnya. Keseruan saat film itu beda peran gue dari yang 3 film itu ya, harus kayak jadi Naya, beda dari Andari, beda dari ini, lebih menantang sih kata gue. Ini lebih menantang, harus jadi pemberani, harus kayak ya semua emosi yang gue keluarkan ya, jadi marah-marah mulu ya, pokoknya ya sebagai Winda ini menantang banget bagi gue. Terus juga pesan buat Kacan, semoga di konten berikutnya Kacan lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi. Udah sih situ aja. Terima kasih semuanya. Dadah. Halo, nama saya Ali. Saya berperan sebagai Bobby. Bobby di sini menceritakan sebagai orang yang penakut untuk teman-temannya yang pemberani ya. Keseruan di sini, saya baru pertama kali main di sini. 2 kali deh. Tapi yang pertama tuh sebagai figuran. Untuk sekarang ya peran utama gitu. Untuk saat ini seru sih dengan teman-teman yang baik-baik. Apalagi untuk Kacannya ya. Udah ganteng, keren, rajin menabung. Baik banget sama pemain gitu, nggak matanya tuh sipit-sipit, nggak pernah melotot ya kan. Ya. Pokoknya keren deh. Kalau kesulitan berperan sebagai Bobby itu, kalau saya tuh orangnya nggak gampang ngapal gitu, apa spontan. Jadi di situ aja kesulitan. Sama peran-peran yang adegan-adegan yang takut gitu. Sekarang kan perannya sebagai penakut. Saran saya untuk selanjutnya lebih semangat, lebih solid, dan semuanya bisa sukses tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika. Peran saya di sini sebagai Rio. Yang mana Rio itu berperan karakternya agak sombong lah ya, tengil, tengah, songong, nggak percaya dengan hal-hal yang mistik ya. Dalam arti dia bodoh amatan. Namun di sisi lain Rio ini punya misi khusus yang sebenarnya misinya itu jahat, untuk berbuat yang tidak senonoh di hutan. Di Chan Factory gue udah 4 kali. 2 kalinya itu di lagu Sandika, yang pertama Hapus Kesedihan, jangan lupa ditonton. Dan PKC Pusing Karena Cinta, jangan lupa ditonton dan di-share agar viral, asik. Dan yang ketiga itu konten short movie horror Pocong Kesambit. Dan yang keempat ini teror
Hutan Keramat. Keseruan di sini sih dari karakter gua nggak terlalu ribet ya, karena menyatu dengan dengan keseharian gua yang asal jeletuk, asal ngomong kagak diayak lah ibaratnya. Dan kesulitannya itu di saat-saat yang mungkin entah itu serius, entah itu adegan-adegan yang membuat bertolak belakang dengan kehidupan gua sehari-hari lah. Ya laut tonton sendiri nanti ya. Dan untuk Chan Factory, pesannya yaitu terus berkarya dan tetap fokus terhadap konten yang sekarang ini, dan jangan lupa ya, mainkan terus saya. Terus pantengin channel Chan Factory, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak negor. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar YouTube Chan Factory terus berkembang. Amazing. Halo guys, apa kabar kalian semua? Oke, nama gue Dodo. Di film teror Hutan Keramat ini, gue berperan menjadi bapak dan juga sekaligus setan. Untuk di Chan Factory ini kali pertama gue main di film Chan Factory, dan karakter bapak di film ini itu sosok misterius dan juga menjadi sosok yang menjadi setan di hantu itu. Jadi sebetulnya dia itulah yang mengganggu anak-anak yang camping di situ. Dan kesulitannya adalah karena gue harus pakai kumis dan jenggot-jenggotan, ini agak susah juga ya, karena sebetulnya gue kalau pakainya tuh pengen bersin. Jadi gue buka aja. Pesannya buat Chan Factory, tetap terus berkarya. Pokoknya jangan patah semangat, maju terus, tetap buat karya-karya yang bermutu. Kalau bisa tetap horor genrenya. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Sanusi, biasa dipanggil Kacan. Jadi saya yang punya Chan Factory di sini. Pada film ini saya sebagai sutradaranya. Jadi keseruan dalam proses syuting ini tuh menurut saya lebih menantang dari film-film sebelumnya pernah saya buat, karena kita benar-benar syutingnya itu di dalam hutan, terus di pinggir kali. Jadi kita harus menyiapkan banyak persiapan untuk syuting ini gitu. Apalagi di shoot ini kita banyak scene malamnya. Jadi barangkali suka ada penampakan yang muncul. Kayak kemarin di BTS ada satu penampakan yang muncul, nanti akan kita lihat di BTS selanjutnya. Untuk para pemain, terima kasih banyak udah ikut berpartisipasi dalam film ini. Untuk semua tim, semua kru yang terlibat dalam proses pembuatan film teror Hutan Keramat ini, semoga kedepannya kita lebih solid lagi, lebih sukses lagi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Oke, perkenalkan, nama gua Ahmad Syarifuddin Eskom. Gua di sini sebagai soundman di film teror Hutan Keramat, dan di channel Chan Factory ini gue udah memegang dua untuk soundman-nya, dua film ini. Yang pertama gue megang soundman Pocong Kesambit, dan yang kedua di teror Hutan Keramat. Seruannya sangat menantang, dan alamnya kita alam terbuka, di hutan, di kali, di syuting malam hari, sangat menantang bagi kru dan para pemain. Film ini semoga bisa menjadi hiburan atau kesenangan untuk kalian semua. Buat kalian, kalau takut jangan nonton film ini sendirian, berdualah sama pacar. Kalau sendirian itu akan dak-dikduk, kayak single itu dak-dikduk. Kenalin, nama gue Muhammad Panji Saputra. Gue di sini udah ngikut jadi dua film. Di sini ada Pocong Kesambit yang pertama itu kemarin, dan sekarang ada Teror Hutan Keramat. Di film pertama
gue jadi kru itu jadi BTS atau Behind the Skin. Terus yang kedua sekarang jadi rapper. Buat keseruannya di sini sih cukup menantang sih, menantang banget di waktu-waktu yang mepet banget dan emang benar-benar menantang di tempat hutan yang lepas ya, kayak lepas gitu, terus di pinggir kali. Sempat kehujanan juga, kamera basah, tenda bocor. Untuk kesulitan sih mungkin di medan di lokasinya aja sih, kayak tempatnya kayak mau pindah ke sana jalan tengah-tengahnya kayak ada yang rusak atau gimana. Ya wajar mau di hutan lepas gitu kan. Sarannya buat Chan Factory kedepannya lebih sukses lagi, lebih kreatif lagi, makin maju, kawan-kawannya makin solid, kru-krunya makin solid, pemain-pemainnya makin bagus lah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share hanya di YouTube Chan Factory. Dadah.